Kita selalu menjaga dan merawat tubuh kita agar tetap sehat dan bugar dengan makan makanan yang sehat, bergizi, tidur yang teratur, selalu berolahraga secara teratur. Tapi itu tidak cukup jika kita tidak menjaga pikiran kita dengan baik. Pikiran yang berlebihan yang tidak terkendali bisa menimbulkan stres. Ketika kita mengalami stres, tubuh bisa memberikan reaksi positif ataupun negatif. Reaksi positif bisa berupa kemampuan beradaptasi, kewaspadaan yang meningkat, atau motivasi dalam menghadapi tantangan. Sementara reaksi negatif bisa ditandai dengan rasa cemas dan takut yang dapat disertai dengan berbagai keluhan fisik. Salah satu gejala stres adalah emosi yang berlebihan. Emosi merupakan salah satu perasaan yang dimiliki manusia. Mengendalikan emosi akan menentukan seberapa kuat perasaan bisa mengendalikan pikiran. Bentuk emosi yang terjadi bisa berupa rasa marah, frustasi, atau sedih yang bisa dilampiaskan dalam bentuk aktivitas fisik. Emosi yang diredam, tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah kesehatan. Bahayanya, jika seseorang memendam perasaan dalam bentuk negatif yang dapat berdampak buruk pada diri sendiri. Karena emosi adalah respon otak yang instan, kita tidak dapat memilihnya. Emosi merupakan hal yang wajar. Emosi bisa menjadi destruktif ketika emosi yang berlebihan. Perlu dipahami apa yang menyebabkan pemicu timbulnya emosi. Sebaiknya kita hindari dan kita tinggalkan hal-hal yang dapat memicu emosi, sehingga kita terhindar dari emosi yang berlebihan. Contohnya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang dapat menimbulkan emosi, sebaiknya hindari. Ketika kita melihat media sosial yang dapat memicu emosi, sebaiknya tinggalkan. Ketika kita melihat foto kenangan masa lalu yang dapat memicu emosi, sebaiknya tinggalkan. Ketika kita pergi ke pasar, ternyata pasarnya ramai, berdesak-desakan yang dapat memicu emosi, sebaiknya pergi pada jam-jam di mana pasarnya tidak ramai. Rasa marah biasanya muncul ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya. Mungkin karena tersinggung, merasa disakiti, dilecehkan, atau diperlakukan kasar oleh orang lain. Coba pahami dirimu, pahami gaya hidupmu. Apakah terlalu mencintai dunia lebih besar daripada mencintai akhiratnya? Seperti mencintai harta, kedudukan, jabatan, atau seseorang yang menyebabkan ketakutan akan kehilangan, bahkan bisa menimbulkan depresi. Mari batasi keinginanmu dengan mengetahui kebutuhanmu. Selain itu, rasa stres juga bisa ditimbulkan akibat kurang tidur. Tidur yang bagus, tidur yang baik, tidur yang sehat dan nyenyak bisa membuat badan kita menjadi bahagia dan tubuh menjadi lebih rileks. Jika terlalu sering tidur larut malam, tubuh mudah menjadi lelah dan akibatnya mudah tersinggung dan marah. Sifat dan tabiat manusia itu adalah pemarah. Untuk itu dianjurkan untuk menahan marah. Bila kita mampu menahan marah, berarti
kita tergolong orang-orang yang takut kepada Allah, karena kita bisa mengalahkan godaan setan. Melawan hawa nafsu lebih berat daripada melawan musuh. Jika kamu sedang marah, hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Jika ini bisa dilakukan, maka ini akan menjadi obat meredam amarah. Di dalam agama Islam, kita dilarang marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabatnya, "Janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga." Rasulullah juga pernah menyampaikan, barang siapa yang dapat menahan amarah, padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang kamu sukai. Masya Allah, bidadari. Dan Rasulullah juga pernah berpesan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Akan tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Oleh karena itu, kalau kita sedang marah, hendaklah diam. Diam merupakan obat yang manjur bagi yang marah. Karena orang yang sedang marah biasanya keluar ucapan-ucapan yang kotor, keji, melaknat, mencaci maki, dan lain-lainnya, yang dampak negatifnya sangat besar. Setelah marahnya hilang, kamu pasti akan menyesal apa yang kamu lakukan ketika sedang marah. Jika kamu diam, maka semua keburukan akan hilang darinya. Jika kita sedang marah, diperintahkan oleh amarahnya untuk berbuat sesuatu, untuk berbuat kejelekan, namun kita dapat mencegahnya dari itu. Bahkan amarahnya bisa kita redam menjadi tenang dan cepat hilang, seolah-olah tidak marah, maka kejelekan amarah dapat tercegah darinya. Sebab marah pintu segala kejelekan. Selain itu, marah bisa menimbulkan kerusakan. Marah itu seperti badai. Badai mempunyai kekuatan yang sungguh besar. Jika badai datang, menghancurkan. Perlu dipahami mengenai marah. Marah adalah bara yang dilemparkan setan ke dalam hati anak Adam, sehingga ia mudah emosi, dadanya membara, urat sarafnya menegang, wajahnya memerah, dan terkadang ucapan dan tindakannya tidak masuk akal. Oleh karena itu, jangan marah. Bagimu surga. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengendalikan marah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengendalikan amarah. Yang pertama, membaca kalimat ta'awudz. Sesungguhnya jika kita mengetahui ada suatu kalimat yang jika dibaca, maka amarahnya akan hilang. Jika sedang marah, bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marahnya akan hilang. Yang kedua, diamlah. Diam merupakan perbuatan yang mulia. Dan salah satu cara untuk mengantisipasi timbulnya gejolak atau luapan amarah. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Jika seseorang sedang marah, kecenderungannya mengambil posisi lebih tinggi. Semakin dituruti, semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia mampu melampiaskan amarah dengan sepuasnya. Rasulullah bersabda,
apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya duduk. Karena dengan itu amarah akan hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan perawinya. Yang keempat, selalu mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Yang kelima, segera berwudu atau mandi. Marah datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Oleh karena itu, kita dianjurkan berwudu atau mandi untuk memadamkan amarah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jika kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengendalikan amarah, amarah akan hilang dengan seketika. Dengan kita mengendalikan emosi, kita dapat menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Selain mendapatkan pahala, membaca Al-Quran tidak akan mudah terkena stres, dapat mengendalikan emosi, terhindar dari berbagai penyakit, juga merasakan kebahagiaan. Perbanyaklah berzikir. Selain dapat meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir juga membawa kehidupan yang lebih baik. Hidup menjadi tenang, damai, tentram, jauh dari kegelisahan, terhindar dari penyakit iri dan dengki.